genggam yang kanan. Oke. Salam sosiologi penuh makna. Ini nanti kita akan membangun keluarga, materi kita membangun keluarga tangguh di era modern. Sebenarnya ini adalah sebuah kajian kependudukan. Nah, kita coba korelasikan dengan yang namanya membangun harmoni materi kita. Ya, sebenarnya ada korelasi atau hubungan. Hubungannya erat nggak? Erat, karena lembaga merupakan institusi yang paling kecil. Institusi atau lembaga yang paling kecil, di mana membangun suatu masyarakat dimulai dari keluarga. Oke, tangguh, resilient family, jadi keluarga yang mampu beradaptasi, bangkit, ya, bertumbuh saat menghadapi tekanan. Karena apa itu? Jelas, ekonomi saat ini banyak sekali mereka, kesehatan, dan yang sekarang ini dirasakan adalah era produksi, ya, perubahan teknologi. Ketangguhan ini bukan berarti tidak punya masalah. Ingat, kayak kemarin kita belajar, keluarga harmonis bukan berarti keluarga yang tidak ada konflik. Ingat ya. Begitu juga ini, bukan berarti tidak ada masalah, melainkan ini sistem imun, bukan imunitas tubuh ya, tapi imun sosial dan emosionalnya kuat. Sama, makanya dalam sosialisasi adanya sosialisasi partisipatoris, jadi anak dilibatkan dalam setiap usaha. Ini bukan represif itu hanya satu arah. Apa yang dikatakan? Kamu cuma satu jawabannya apa? Iya, itu namanya represif. Bahasa Jawa ini sedih dawuh. Gunakan kalimat aku merasa daripada kamu selalu. Oh, kamu selalu mengeluh aja gitu ya. Apalagi tadi di kelas yang kita bahas, kenapa kok selalu laki-laki gitu ya? Laki-laki nggak boleh nangis. Oh, laki-laki mengeluh aja gitu ya. Harus kuat laki-laki. Nggak boleh seperti itu. Merasa kamu sekarang ini ada masalah ya, ada masalah apa itu? Oke, itu usaha kita untuk tahu. Ya ini metriknya yang dulu, aspek dulu tradisional ini, dan sekarang ini beda. Hierarki kaku dulu ya. Nah sekarang sudah enggak toh? Dulu satu arah tadi represif, sekarang partisipatoris, dialog. Dulu masalah itu disembunyikan agar terlihat baik, agar tidak terlihat ada masalah, agar terlihat kuat. Dan sekarang dihadapi bersama sebagai sebuah teamwork. Namun faktanya apa? Sampai sekarang ini sulit dibalikkan. Soalnya apa? Masih banyak juga masih yang gengsi untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang terakhir teknologi belum terbatas. Belum ada kalau terbatas. Sekarang seperti tanpa batasan. Iya. Dan ini akhir nanti akan dilanjutkan oleh membuka data ya oleh setiap perwakilan kelompok kemarin. Dan yang terakhir ini, keluarga yang tangguh di era modern adalah mereka yang mampu menjadikan rumah sebagai stasiun pengisi daya. Ingat, stasiun pengisi daya, bukan ke rumah malah semakin suntuk dan menimbulkan masalah. Akhirnya tempat yang nyaman adalah keluar rumah. Sekarang banyak loh seperti itu. Ingat, bukan segera tempat sehingga ketika dunia luar terasa bising dan penuh tekanan, problematika, mengalami yang namanya burnout, misalkan kepala terbakar, banyak masalah, rumah ini jadi tempat di mana setiap anggota merasa dengar, dihargai, dan diwakilkan. Apalagi sesuai konsepnya dramaturgi, backstage atau di bawah layar, ibaratkan layar itu adalah rumah, di mana dia harusnya menjadi diri sendiri. Pertama-tama izin diperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Dewa Sejwanji, absen 12. Saya Arya Gamal Bimani, absen 7. Jadi kali ini kita akan membuka ya fenomena tentang lebih tepatnya adalah pernikahan ini. Kita akan mengulik kira-kira bagaimana kondisi pernikahan ini. Kita mulai dari beberapa pengertiannya. Jadi pernikahan itu adalah pernikahannya dilakukan oleh pasangan yang usianya masih batas minimal yang diatur oleh hukum atau secara biologis dan psikologis yang bermakna. Menurut hukum berdasarkan UU nomor 16 tahun 2019, jadi batas usia minimal untuk menikah bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Untuk kesehatan, secara umum tren jejaring tersebut dipicu oleh kemiskinan sebesar 40%, penggunaan media
sosial yang memicu berpolaritas, serta kurangnya pengawasan terhadap proses dispensasi nikah di pengadilan. Solusinya ada 3 pilar. Yang pertama, pendidikan. Menjaga anak tetap sekolah, wajib belajar 12 tahun, karena sekolah adalah pelindung baik dari pernikahan ini. Yang kedua, pada kesempatan ini saya dan Mareta akan menyaksikan terkait perceraian dan mitigasinya. 438 kasus pada 2025 atau naik sekitar 10% jika dibandingkan dengan kasus yang terjadi pada 2024. Kita menggunakan penggunaan mediasi oleh pihak ketiga yang netral. Selanjutnya, dalam faktor permasalahan ekonomi, mitigasinya berupa mencakup peningkatan literasi keuangan, kebudayaan ekonomi keluarga, serta pembagian peran ekonomi yang lebih adaptif dan kreatif. Baik, berikut pemaparan materi kami mengenai perceraian dan mitigasinya. Kami ucapkan terima kasih atas atensinya. Selamat siang teman-teman semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya dan teman saya akan mempresentasikan dengan tema pentingnya peran ayah dalam perkembangan anak. Award tahun 2021. Data UNICEF 2021 menunjukkan sekitar 20,9% anak di Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah secara fisik maupun keterlibatan emosional ayah. Kemudian yang kedua, berdasarkan survei sosial ekonomi nasional atau Susenas, Februari 2024 tercatat sekitar 15,9 juta anak di Indonesia hidup tanpa peran aktif ayah. Dari jumlah tersebut, 4,5 juta anak tinggal di keluarga tanpa ayah, sementara 11,5 juta anak lainnya memiliki ayah yang bekerja lebih dari 60 jam per minggu, sehingga waktu interaksi dengan anak sangat terbatas. Berharap kita jangan sampai jadi bagian dari masalah. Bukan dari mana? Keluarga kita, masyarakat kita, dan kita berharap bangsa dan negara kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Silakan dilanjutkan untuk pembelajaran selanjutnya. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.